sini kita bahasnya mengenai jenis-jenis kalor reaksi ya. Oke, jadi jenis-jenis kalor reaksi ini yang pertama, kita punya ada delta HF. Jadi delta HF asal F-nya ini itu dari formation. Formation artinya pembentukan, berarti ini entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar ini maksudnya pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi perubahan energinya yaitu yang menyatakan pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, berarti di sini kita punya pola kalau misalkan delta HF itu unsur ditambah unsur dia akan menjadi senyawa. Oke, ini pola yang harus diingat kalau delta HF. Nah, ada tanda tanya di sini, unsurnya itu yang mana yang disebut unsur, dalam bentuk apa unsur itu. Jadi di sini kalau kita bicara unsur, di sini bisa aja nanti munculnya unsur itu dalam 3 bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk monoatomik. Unsur mono artinya satu, atomik berarti atom, berarti unsur yang terdiri dari satu atom aja. Oke, artinya berdiri sendiri, yang jomblo, Na, K, Fe, Cl, oke, Cl bukan ya, Cu misalnya, dan lain sebagainya, pokoknya sendiri. Kemudian yang kedua ada unsur diatomik. Nah, diatomik awalan di itu artinya 2, berarti kalau unsur diatomik artinya unsurnya terdiri atas 2 atom. Siapa aja, hafalkan yang ini, karena memang ini dia unsur-unsurnya, jadi harus hafal ya. Ada ongkos, naik, haji, via, celengan, BRI. Oke, ini dia ongkos, naik, haji, via, celengan, BRI. O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Kemudian yang terakhir ada juga yang dikenal dengan nama unsur poliatomik. Poli itu artinya banyak, atomik itu artinya atom. Poliatomik berarti terdiri atas banyak atom. Di sini lebih fokus ke P4 dan S8. Nah, untuk P4 dan S8 ini dia tidak mutlak selalu ditulis dalam bentuk P4 atau S8. Kadang di sini P4 itu ditulis dalam bentuk P aja, ya nggak apa-apa, dalam bentuk P aja. S8 boleh dalam bentuk S8, boleh S aja. P4 boleh P4, boleh P aja. Cuman untuk yang diatomik itu mutlak, dia bentuknya harus kayak gini. Jadi ketemu O harus dalam bentuk O2, H harus dalam bentuk H2, F harus dalam bentuk F2, dan seterusnya. Nah, selain yang ketentuan yang di highlighter ini, berarti yang lainnya itu dia monoatomik aja. Itu dia yang pertama. Jadi contoh di sini kita lihat ke contohnya. Gimana sih contohnya? Contoh kita punya delta HF dari NaOH. Oke, taruhlah delta HF NaOH di sini kita punya nilainya min A kilojoule. Nah, gimana penulisan persamaan termokimianya? Jadi persamaan termokimianya, lihat dulu kira-kira ini delta H apa yang dibahas. Ternyata yang dibahas adalah delta HF. Kalau delta HF tadi berarti unsur-unsur jadi senyawa. 1 mol senyawa, pembentukan 1 mol senyawa ya, berarti 1 senyawa, 1 mol senyawa. Oke, koefisien senyawanya harus 1. Jadi NaOH ada Na, ada O, ada H. Berarti unsur-unsur senyawa. Ada unsur Na, ada unsur O, ada unsur H. Oke, inilah nanti yang akan membentuk si NaOH. Dan ini juga yang punya delta hanya min A kilojoule. Nah, tinggal lengkapi lagi. Perhatikan apakah ada unsur diatomik atau poliatomik di sini. Ternyata kita punya. Jadi ini harus hafal ya, yang ongkos naik haji tadi harus dihafal. Ada ongkos naik haji, ongkos ada O, berarti harus O2. Naik haji ada H, berarti harus H2. Na kan nggak ada di deretan diatomik sama poliatomik, berarti nggak perlu dibikin, dalam bentuk Na aja udah cukup. Oke, kemudian, nah kalau delta HF berarti itu standar kan tadi. Nah, jadi di sini delta HF itu entalpi pembentukan standar. Siapa yang harus jadi standar? Yang dibentuk, siapakah yang dibentuk? Si NaOH. Kan tadi delta HF entalpi pembentukan. Pembentukan siapa? Pembentukan 1 mol senyawa. Ini yang dibentuk berarti dia yang jadi patokan. Jadi koefisiennya di sini harus 1. Tinggal setarakan lagi reaksinya. Gimana cara penyetaraan reaksi? Tinggal hitung unsur kiri dan kanan, sesuaikan. Na di kiri ada 1, di kanan ada 1. Oke, udah aman. Lanjut, O-nya di kiri ada 2, di kanan cuman ada 1. Karena di sini yang jadi standar kita yang kanan, berarti yang 2 ini harus jadi 1. Caranya kali setengah, berarti ini jadi 1/2. Kemudian H yang belakang juga 1, yang di kanan, berarti ini jadi setengah H2. Jadilah di sini persamaan termokimianya Na ditambah setengah O2 ditambah setengah H2 menjadi 1 NaOH. Delta H-nya min A kilojoule. Nah, contoh lain di sini. Kalau misalkan kita punya di sini dalam bentuk, ini contoh yang pertama ya. Oke, contoh yang kedua. Kalau ada delta HF dari Ag
NO3 sama nanti dengan min X kilojoule. Kita pakai inisial X aja. Nah, gimana cara bikin persamaan reaksinya? Data dulu unsurnya. Ag, ada N, ada O. Jadi kalau lihat unsur itu, kalau unsur itu ada huruf besar sama kecil berarti dia satu unsur. Huruf besar berarti yang besar ini satu unsur, ini juga satu unsur. Gitu ya untuk identifikasi mana yang unsur. Jadi untuk di sini kita berarti punya Ag, kemudian punya N, punya O, baru bisa membentuk Ag NO3. Delta H-nya di sini min X kilojoule. Nah, kemudian tinggal cek adakah di sini yang harus diatomik atau poliatomik. Kita lihat ongkos naik Hj via celengan BRI. Ongkos langsung O-nya O2, naik N-nya langsung N2. Ag kan nggak ada, berarti Ag-nya monoatomik aja. Tinggal di sini kita lihat lagi yang jadi standarnya kan yang dibentuk, berarti ini harus satu, sesuaikan sama yang kanan. Ag-nya 1 udah sama, N-nya 2, N-nya 1, berarti ini kali setengah. O-nya 2, di sini 3, berarti di sini 3/2. Anggaplah nanti di soalnya nggak ada yang pakai pecahan kayak gini. Gimana caranya? Caranya tinggal kita kali aja semuanya. Jadi semuanya yang ini semuanya tinggal dikali. Kali berapa? Sesuai yang ada angka di sini. Kita menghilangkan angka berapa? Kan kita menghilangkan pecahannya. Berarti kita hilangkan penyebutnya. Berarti kali 2. Setelah dikali 2, jadinya koefisiennya dikali 2. Oke, kalinya ke angka depan ya. Ke angka depan. 2 kali 1 berarti dapatnya 2 Ag ditambah 2 kali setengah berarti dapatnya 1 N2 ditambah 3 O2 menjadi 2 kali 1 2 Ag NO3 delta H sama dengan 2 kali min X min 2 X kilojoule. Jadi kalau misalkan ketemu soal yang objektif nanti ditanya persamaan reaksi termokimia dari delta HF AgNO3. Berarti pilihan pertama harus ambil yang awal yang ada pecahan. Karena pada dasarnya pembentukan entalpi standar ini atau entalpi pembentukan standar ini yang dibentuk itu harus 1 mol, koefisiennya harus 1. Tapi kalau tidak ada option yang demikian berarti pilih option kedua yang setelah dikali. Kita hilangkan pecahannya. Oke, itu yang pertama. Delta HF formation, entalpi pembentukan standar. Jadi yang mana yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat di sini adalah ini dia, bahwa unsur-unsur jadi senyawa. Kita lanjut yang kedua. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada delta HD. Nah, delta HD asal kata D ini itu adalah decomposition artinya di sini penguraian, entalpi penguraian standar. Kalau tadi pembentukan itu merupakan pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya, kalau delta HD ini artinya penguraian 1 mol zat dari menjadi unsur-unsurnya. Kebalikan ya, kalau pembentukan unsur-unsur kita membentuk senyawa, kalau dia penguraian berarti dari senyawanya yang kita urai. Jadi polanya di sini adalah senyawa diurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, kira-kira siapa di sini yang akan menjadi standarnya? Yang akan menjadi standarnya adalah siapa yang diurai. Siapa yang diurai di sini? Yang diurai adalah senyawanya. Berarti standarnya ini yang harus 1 koefisiennya. Kalau pembentukan, siapa yang akan dibentuk? Yang akan dibentuk adalah senyawanya. Berarti senyawanya yang jadi standar. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk unsur sama senyawa, berarti yang tadi udah ya. Kalau unsur ada yang monoatomik, ada yang diatomik, ada yang poliatomik. Satu lagi catatan penting di sini yang harus diingat, bahwa delta HD itu kebalikan dari delta HF. Kalau HF unsur-unsur jadi senyawa, kalau delta HD senyawa jadi unsur-unsurnya. Berarti delta HD sama nanti dengan min delta HF. Oke, ini yang perlu juga diingat, yang perlu digarisbawahi. Nah, kita lihat contoh. Kalau kita punya delta HD dari NaOH, kalau pembentukannya negatif, penguraiannya otomatis positif. Nah, gimana cara menulis persamaan termokimianya? Berarti ikuti pola yang ini. Polanya senyawa jadi unsur-unsurnya. Siapa aja unsurnya? Na, O, dan H. Berarti senyawanya NaOH berubah menjadi unsur-unsurnya Na, O, sama H. Tinggal data siapa yang harus diatomik, Na, O, apa H? Ternyata si O sama si H sesuai hafalan yang tadi. Delta H sama nanti dengan plus A kilojoule. Tinggal sesuaikan aja lagi di sini koefisiennya. Gimana dengan koefisien? Na-nya 1, Na-nya 1, udah oke. O-nya 1, ini ada 2 jadinya setengah. H-nya 1, di sini 2 jadinya setengah. Oke. Kalau misalkan kita nggak mau ada setengahnya, berarti semuanya nanti dikali 2. Oke, itu dia yang untuk delta HD. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga.
Nah, kalau untuk yang ketiga di sini kita punya yang namanya delta Hc. C di sini asal katanya adalah combustion. Combustion itu artinya apa? Combustion itu pembakaran. Nah, dalam reaksi pembakaran berarti di sini reaksinya adalah reaksi dengan O2 karena reaksi dengan oksigen itu disebut juga dengan reaksi pembakaran. Nah, jadi delta Hc ini artinya entalpi pembakaran standar. Jadi siapa yang akan jadi standarnya? Otomatis yang dibakar. Bisa jadi yang dibakar adalah senyawa, bisa jadi yang dibakar nanti adalah unsur. Oke. Jadi di sini kita punya pola juga. Berarti 1 mol zat dibakar dengan O2, dibakar artinya reaksi dengan O2, dia menghasilkan nanti tergantung siapa yang dibakar. Bisa jadi CO2 tambah H2O, bisa jadi hasilnya nanti CO ditambah H2O, bisa juga nanti hasilnya CO2 aja, bisa jadi nanti hasilnya H2O aja. Jadi hasil tergantung sama reaktan yang dibakar. Jadi zatnya di sini bisa bervariasi. Bervariasi maksudnya bisa dia dalam bentuk senyawa, bisa dalam bentuk unsur. Oke. Jadi tergantung mau senyawa atau unsur. Jadi ini pola untuk reaksi pembakaran. Nah, contohnya gimana? Contoh, kalau yang dibakar delta Hc dari H2 misalnya, min X kilojoule. Oke, Hc pembakaran H2, H2 pembakaran O2, dia akan menghasilkan H2O. Tinggal setarakan. H-nya udah sama, O-nya belum, berarti O-nya biar sama, ini 2, di sini 1, berarti kita kali setengah. Oke, itu dia. Nah, contoh lain, kalau misalkan yang dibakar adalah hidrokarbon, kemudian yang kedua, delta Hc yang dibakar adalah C4H10 menjadi min 2X misalnya. Berarti di sini C4H10 ditambah O2, ada C berubah jadi CO2, ada H berubah jadi H2O. Tinggal lengkapi aja di sini delta H-nya. Delta H sama nanti dengan min 2X kilojoule. Nah, gimana cara penyetaraan? Di kiri ada C-nya 4, di kanan ada 1, berarti ini kali 4. Kemudian hanya ada 10, di sini ada 2, berarti ini harus kali 5. Tinggal oksigennya 4 kali 2 8, 5 kali 2 5, jumlahkan 13, berarti di sini 13 per 2. Oke, kalau nggak mau ada pecahan berarti nanti tinggal dikali 2 aja. Oke, dan berarti di sini yang perlu diingat itu adalah kalau dia entalpi pembakaran standar, berarti ada zat yang dibakar dengan O2, hasilnya tergantung zatnya itu siapa. Kalau misalkan di dalamnya ada karbon, berarti hasilnya bisa jadi karbon dioksida atau karbon monoksida. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang keempat. Oke, dan yang keempat itu ada delta H0 atau delta Hn. Jadi N di sini artinya netralisasi. Setiap netralisasi berarti ada reaksi antara asam sama basa. Jadi di sini ada asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan juga molekul air. Air itu molekulnya berarti H2O. Jadi ini dia polanya. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Contoh, kalau ada reaksi antara si NaOH dengan HCl. Oke, karena air di sini dia adalah dalam bentuk H2O, berarti ada H dan O-nya. Jadi asal H2O itu adalah dari OH, dari basa, dan juga H dari asam. Itu yang akan bentuk H2O. Sisanya ada Na sama Cl, berarti NaCl ini adalah garamnya. Oke, kemudian contoh lain. Kalau nanti ada NaOH sama H2SO4, berarti dia tetap menghasilkan H2O di sini, cuman catatannya OH-nya ada 1, H-nya ada 2. Kalau yang tadi OH-nya 1, H-nya 1, hasilnya 1 H2O. Kalau OH-nya 1, H-nya 2, berarti imbangi dulu, berarti ini harus kali 2 biar sama-sama banyak. Jadi hasilnya juga akan 2 H2O. Nah, garamnya nanti berarti Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1, jadinya Na2SO4. Oke, contoh selanjutnya. Kalau misalnya nanti kita punya CaOH 2 kali ditambah HCl. Nah, di sini kebalikan. OH-nya ada 2, H-nya ada 1, berarti H-nya dikali 2, hasilnya nanti tetap H2O. Kemudian sisanya CA-nya cuma 1, Cl-nya ada 2, berarti CaCl2. Oke, jadi reaksi langsung setara di sini. Oke, itulah dia 4 jenis dari kalau reaksi. Jadi yang pertama ada delta HF seperti formation, yang kedua delta HD decomposition, kemudian delta HC combustion, sama delta HN atau netralisasi. Nah, kesimpulannya di sini. Kesimpulan.
Oke, jadi di sini kita punya 4 ya. Yang pertama ada delta HF, yang kedua ada delta HD, yang ketiga ada delta HC, dan yang keempat ada delta HN. Nah, gimana kalau konsepnya? Kalau HF itu konsepnya unsur-unsur jadi senyawa. Kalau HD itu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kalau HC itu senyawa atau unsur ketika dibakar dengan O2 ada hasilnya, tergantung siapa yang dibakar. Kalau delta HN, asam ditambah basa menjadi garam tambah air. Oke, seperti ini yang perlu diingat. Oke, thank you for watching guys, and see you in the next video. Bye bye.